Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di SMP Negeri 3 Turi. Selamat ya kalian sudah menjadi siswa baru kelas 7. Ibu harap kalian harus semangat. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini Bu Sinta akan mensosialisasikan materi dan KKM pengolahan dan kerajinan semester 1 kelas 7 mata pelajaran prakarya. Nah, kalian simak dan catatlah poin-poin pentingnya ya. Nah, kompetensi dasar pengolahan, karena materi awal yang akan kita pelajari adalah pengolahan, yaitu 3.1, yaitu kalian harus memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan buah menjadi makanan dan minuman segar yang ada di wilayah setempat. Itu untuk pengetahuannya. Yang 4.1 meliputi keterampilan atau praktek, yaitu mengolah bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman sesuai pengetahuan, rancangan, dan bahan yang ada di wilayah setempat. Untuk kompetensi dasar 3.2, yaitu memahami rancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan hasil samping dari pengolahan makanan dan minuman buah segar menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Nah, yang untuk 4.2 yaitu kompetensi dasar untuk keterampilan, itu mengolah, menyaji, dan mengemas bahan hasil samping dari pengolahan makanan dan minuman buah segar menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Nah, materinya itu tentang buah-buahan. Kalian nanti akan mempelajari tentang buah, macam-macam buah, musim berbuah, serta manfaat dan kandungan, dan cara mengolah buah. Seperti itu ya anak-anak ya. Selanjutnya ada kompetensi dasar kerajinan. Setelah pengolahan selesai, nanti akan dilanjut dengan kerajinan, yaitu untuk pengetahuan 3.1 tentang memahami pengetahuan tentang jenis sifat, karakter, dan teknik pengolahan serat dan tekstil. Nah, nanti akan Ibu berikan penjelasannya tentang serat itu apa dan tekstil. Nah, untuk 4.1 mengenai keterampilan, yaitu memilih jenis bahan dan teknik pengolahan serat atau tekstil yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Misal rumput, ilalang, kapas, bulu domba, kulit kayu, kain, dan atau tali plastik. Nah, untuk pengetahuan 3.2, yaitu memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan serat dan tekstil yang kreatif dan inovatif. Nah, untuk 4.2 tentang keterampilan atau praktek, yaitu merancang, membuat dan menyajikan produk kerajinan dari bahan serat dan tekstil yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat, misalnya rumput atau ilalang, kapas, bulu domba, kulit kayu, kain, dan atau tali plastik. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, ini materi yang akan kita pelajari nanti tentang pengertian, misalnya pengertian bagian aspek pengolahan, itu pengertian buah segar, jenis dan manfaat,
teknik pengolahan, itu nanti akan Bu Sinta jelaskan. Teknik pengolahan itu ada berbagai macam. Ada teknik merebus, menumis, bermacam-macam ya. Terus ada rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan. Nah, ada rancangan itu nanti akan dipelajari semuanya, serta bahan apa dan alat apa yang disediakan untuk prakteknya, serta menyajikan dan mengemas. Setelah semua selesai, akan disajikan dan dilakukan pengemasan. Setelah itu kalian menyusun laporan praktik dan presentasi laporan praktik. Nah, itu untuk pengolahan. Nah, untuk kerajinan juga sama. Kita mempelajari tentang pengertian, jenis dan manfaat serat, teknik pengolahan, ada rancangan pembuatan, penyajian dan pengemasan serat, bahan apa dan alat apa yang digunakan, serta menyajikan dan mengemas, menyusun laporan praktik dan presentasi laporan praktik untuk kerajinan. Misalnya kalau serat, kalian bisa membuat serat dari bulu domba atau kapas atau dari bahan-bahan ilalang seperti itu, dan nanti akan dipelajari semuanya di materi kerajinan. Nah, cara penilaian, lihat anak-anak, penilaian pengetahuan kompetensi dasar 3.1 dan 3.2 itu ada aspek pengolahan dan kerajinan. Nah, untuk keterampilan, penilaian keterampilan ada 3 Kadit 4.1 dan 4.2 itu juga sama, yaitu tentang aspek pengolahan dan aspek kerajinan. Nah, untuk ulangan harian itu 3.1 tentang pengetahuan, aspek pengolahan dan aspek kerajinan, dan 3.2 ya anak-anak ya. Serta ada nanti penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester, serta prakteknya, praktek 4.1 dan 4.2 tentang aspek pengolahan dan aspek keterampilan. Nah, KKM atau kriteria ketuntasan minimal yang harus kalian capai itu adalah 73. Semaksimal kalian harus lebih ya dari 73. Ini kan hanya KKM, minimal sekali 73. Nah, Bu Sinta harap kalian harus lebih dari KKM. Ya. Nah, jika kurang dari KKM, kalian harus mengikuti remedial. Ulangan harian itu kalau kalian tidak KKM ya harus remedi. PTS, PAS juga. Terus praktek. Praktek itu nanti kalian bisa membuat video. Setelah itu membuat laporan, bisa membuat presentasi, nanti juga berbentuk video untuk pembelajaran jarak jauh ini ya. Itu KKM juga harus 73. Jika kurang dari 73 nanti akan mengulang seperti itu. Nah, demikian dapat Bu Sinta sampaikan tentang sosialisasi materi ini. Bu Sinta harap kalian semangat belajar walaupun kita masih pembelajaran jarak jauh secara online. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.